ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوا بالإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما على قاسم الله به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gimana kabarnya Bapak Ibu sehat semuanya? Semoga kita selalu sehat jasmani, sehat rohani, amin. Amin. Jadi jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Seperti melanjutkan yang bulan kemarin, rasa syukur kita. Nah, ini ketemu dengan sebentar lagi sudah bulan Maret. Syukurnya kenapa? Syukurnya tuh Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kita, sayangnya kepada kita. Jadi Allah bikin program untuk kita itu ada amalan harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Dari Ramadan, ketemu Syawal, ketemu Dzulqa'dah, ketemu Dzulhijjah. Dzulhijjah kemarin ada yang namanya 10 hari Dzulhijjah. Siangnya itu seperti bagaimana sepertiga malamnya terakhir bulan Ramadan. Kemudian di situ nanti ada hari Arafah. Kemudian ada Yaumun Nahar, korban. Yang belum tahun kemarin, tahun ini belum korban, insya Allah niat tahun depan korban ya Pak ya. Amin. Jangan lihat kantong, tapi lihat isi kantong. Lihat kantongnya nggak ada isinya. Lihat isi kantong. Maksudnya nabung. Kalau lihat dari sekarang nabung. Yang nggak haji mudah-mudahan tahun depan bisa haji semua. Amin. Oh banyak orang berangkat haji itu penuh dengan kejutan ya. Kalau udah dipilih sama Allah, insya Allah berangkat. Nah sudah Dzulhijjah, kemudian masuklah besok bulan Muharram. Muharram ini masya Allah bulan yang penuh berkah, pertolongan Allah diberikan kepada Nabi, para orang-orang soleh di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah awal tahun barunya Islam. Tahun barunya Islam. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak yang merayakan tahun baru Islam. Kalau saya kecil tuh dulu sedikit, jarang. Dan ini kita sebagai orang Islam ya harus dimulai dari diri kita dulu. Bahwa tahun baru kita yang sebenarnya adalah dimulai dari bulan Muharram, bukan Januari. Bukan berarti anti Januari, bukan, karena gajian tetap pakai bulan Januari Pak ya. Nah, jadi lupa Januari juga nggak tahu tanggal ya. Nggak anti, tapi juga jangan lupa bahwa kita tuh tahun barunya Muharram. Artinya minimal balance lah, seimbang antara merayakan tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah. Ini tahun baru Masehi, kalau anak-anak muda tuh biasanya bakar ayam, nunggu jam 12 malam. Kalau udah jam 12, 000 lewat 1 detik, wah langsung petasan pada itu. Merayakan tahun baru. Nah kita sebagai orang Islam juga jangan mau kalah. Malam tahun baru Islam juga kita rayakan, cuman bukan jam 12 malam, tapi jam pada maghrib. Ada maghrib.
Maka pada maghrib nanti insya Allah tanggal 18 ya. Tanggal 18 Juli itu pada maghrib, pada asar itu atau sebelum maghrib, pada asar sampai sebelum maghrib itu akhir tahun, pada maghribnya awal di masjid, di musola dibuat doa-doa. Ada banyak. Banyak yang nanya loh, doa akhir tahun, doa awal tahun, apa ada dalilnya? Nah, doakan kapan aja bisa. Ya. Bid'ah itu, ya bid'ah hasanah kan gak apa-apa. Bid'ah yang baik kan juga gak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i kan membagi bid'ah itu termasuk salah satunya adalah bid'ah hasanah, bid'ah baik. Kalau doa itu kapan saja, di mana saja dengan doa yang baik-baik itu boleh, itu dalil umumnya. Nah, kalau di akhir tahun kan kita inginnya ketika di akhir tahun ini kita tutup dengan kebaikan kan. Salah satunya adalah dengan doa. Terus doanya harus pakai doa yang kan biasanya di sharing itu ya, doa-doa akhir tahun itu. Apa harus pakai itu? Ya nggak harus. Tetapi itu doa ramuan dari ulama lebih bagus daripada ramuan kita. Karena nggak ada doa akhir tahun dari Nabi, nggak ada. Jangan juga dibilang itu doa dari Nabi, nggak boleh. Jadi doa itu kan tingkatan-tingkatan. Doa yang pertama yang paling afdol adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat itu Pak. Iya. Bahkan salah paham kadang-kadang itu kan dalil bahwa dunia akhirat harus seimbang. 50-50. Padahal enggak, di situ kan Robbana atina fid dunya hasanah itu satu dunianya. Wa fil akhirati hasanah, akhiratnya satu. Tapi tambah lagi wa qina. Jadi akhiratnya dua di situ, enggak bisa. Jadi di situ dunianya satu, akhiratnya dua, nggak bisa diseimbangkan dunianya. Karena dunia ini kita kan hidup di dunia, nggak perlu diberatkan sibuk dunia, akan sibuk sendiri kita. Tapi kalau akhirat, kalau kita nggak sibuk-sibukkan, susah untuk sibuk untuk akhirat. Kalau orang lapar, kemudian cari nasi, itu kan biasa otomatis. Begitu cari nasi nggak ada beras, nggak ada makanan, ya cari uang untuk beli itu. Tapi kan jarang orang lapar terus sholat duha, itu kan jarang. Lapar terus baca yasin, sudah dapat pengalaman belum? Lapar baca yasin terus kenyang. Jarang yang pengalaman begitu, tapi ada. Kenapa? Karena nanti di zaman Dajjal orang-orang beriman itu nggak ada lagi stok makanan, nggak habis semua. Kalau di zaman Dajjal kita ngaku beriman, langsung kering, sapinya mati, sawah-sawahnya kering, hujan nggak lagi turun, langsung kering korotan. Maka para sahabat bertanya pada Nabi, terus orang beriman ketika itu makannya apa ya Rasulullah? Orang beriman ketika itu makannya Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Artinya orang beriman zikir. Makanya kalau kita belum bisa kenyang dengan zikir, wah jangan coba-coba hidup zaman Dajjal. Mudah-mudahan kita dimatikan sama Allah sebelum zaman Dajjal. Amin. Soalnya berat Pak zaman Dajjal itu, kalau kita ini kayaknya ngikut saf pertama sama dia. Model-model kita begini. Nah, model-model dikit-dikit handphone kan kita. Coba Bapak bandingkan ketika mau berangkat kemana-mana nggak bawa HP. Waduh, kewalahan. Ada bawa HP tapi nggak ada kuota, mau pusing juga itu. Ya. Bahkan ada yang bilang sekarang wah lebih baik saya isi kuota daripada beli beras kan. Pusing lah. Ini kan fitnah yang sangat kejam. Agak model-model begini kayak kita kok hidup zaman Dajjal, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka di akhir tahun, apalagi nanti kalau memang di sini ada kesempatan bisa
Majelis Nurul Mustafa. Habib Hasan dengan Syakir Daulay pada maghrib sampai beliau ngisi sampai selesai. Kemudian mungkin kalau hari tanggal 18 itu mungkin aktifah belum dibuka, itu hanya untuk orang-orang khusus saja tanggal 18 untuk tamu-tamu pemerintah, pegawai-pegawai, mungkin bagian wali kota, kemudian bagian staf-staf lain. Tapi kalau musola ini tanggal itu juga bisa, kalau nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Musola ini saya jadikan tamu khusus juga. Itu doa awal tahun. Kalau bisa di sini buat. Kalau nggak bisa di sini ya di rumah masing-masing gitu. Doa dibuat muharraman. Oh dibilang bid'ah lagi muharraman. Kenapa kok dibilang bid'ah? Padahal kan banyak kebaikan di majelis awal tahun baru, menyambut tahun baru Islam. Apa kebaikannya? Mengingatkan bahwa bulan-bulan kita itu sebenarnya bukan yang Januari. Coba sekarang di sini. Lebih hafal bulan Januari atau lebih hafal bulan Muharram? Januari. Pasti kagok pasti. Padahal kita kagok Islam. Bulan yang disebut Allah itu dalam Al-Quran bahwa bulan itu ada 12 kata Allah, kemudian wa minha arba'atun ashhur, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu yang disebut sama Allah dalam Al-Quran itu bulan itu bukan Januari. Nah ini salah satu kita yang belum kafah tuh dalam waktu ini. Saya pernah ketemu sama seorang ustadz lah di Pakistan, itu beliau cerita kalau lagi ngobrol-ngobrol dibiasakan bukan seminggu lagi tapi sejumat. Beliau sudah biasakan begitu. Bagus. Berapa lama ya? Insya Allah sejumat lagi lah kan? Nggak seminggu lagi. Nggak sama. Kalau bahasa Indonesia ya sepekan lah ya. Sepekan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dari kita. Memang ya karena warisan Indonesia ini nggak tahu ya, lebih terbiasa yang begitu-begitu. Dibikin libur Jumat dulu kan pernah dibikin libur hari Jumat, balik lagi ke hari Minggu. Supaya kan kalau sholat Jumat itu kan waktunya pendek, kalau sekolah itu kan ya lebih bagus diliburkan. Kalau ditanya aja sekarang sudah tahun berapa Hijriah, pasti sebagian masih ada yang bingung. 1444. Berarti mau masuk nanti 45. Itu masih banyak yang lupa 444-nya itu masih banyak. Tapi kalau 2023 tahu semuanya. Apalagi urutannya bulan Muharram, habis bulan Muharram Safar, habis Safar ingat aja Maulid. Pokoknya habis Muharram itu kan nanti ketemu Maulid Nabi tuh. Kalau Maulid Nabi bulan apa? Rabiul Awal. Lahirnya Nabi loh Pak, masa lupa juga. Rabiul Awal. Jadi kalau ulang tahun istri dikasih hadiah, selalu ingat masa ulang tahun Nabi lupa. Katanya ngaku cinta. Cinta kita kepada Nabi harus lebih cinta kita kepada seluruh keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Ulang tahun Nabi tanggal berapa? 12 bulan Rabiul Awal. Dilatih anak-anak kita nih. Saya kalau ngisi ngaji anak muda, biasanya pada lupa lahir Nabi. Saya bilang antum dengan lahir ulang tahun sendiri apa? Lahir Nabi bulan Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Habis itu Jumadil Awal. Habis itu Jumadil Akhir. Nah kalau sudah Jumadil Akhir ketemu Rajab tuh Pak, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat tuh. Habis itu berarti kalau udah Rajab kan gampang, habis Rajab Saban, habis Saban Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah. Kemarin Pak. Habis Zulqa'dah Zulhijjah. Baru Muharram. Dia hafal Pak. Anak-anak kita dilatih tuh dihafal bulan-bulan kamu nih sebenarnya ini jati dirinya gitu.
Bulan haji aja, bulan haji besar. Ada bulan besar. Besar. Nah, ini perlu kita kenal. Makanya masuk Islam di situ kan secara kafah tuh maksudnya ya seperti itu. Orang kadang-kadang saya ngaji sama anak muda tuh, kalau nama-nama sahabat paling mentok-mentok 5 orang sahabat yang mereka kenal. Paling maksimal ya. Sebutkan nama-nama sahabat Nabi. Oh, Abu Bakar itu Pak Utsman udah tahu deh. Kalau udah 5 bingung. Abu Jahal gitu. Abu Jahal harus ke sana deh. Abu Bakar. Banyak pada nama-nama sahabat Nabi. Jadi sahabat itu hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman dan bertemu dengan Nabi. Itu syaratnya. Hidup zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Ada orang yang hidup zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni namanya. Maka beliau makamnya bukan sahabat tapi tabi'in. Karena nggak jumpa dengan Nabi. Jadi syaratnya liqa, harus ketemu. Walaupun waktu itu masih kecil. Beriman sama Nabi. Zaman Nabi ketemu Nabi, beriman sama Nabi, dan matinya juga dalam keadaan beriman. Ketemu Nabi, beriman sama Nabi, kemudian tapi matinya nggak dalam keadaan beriman. Ini tidak dihitung sahabat. Ini kadang-kadang nama-nama jagoan-jagoan yang nggak jelas ya. Apa? Nama sahabat nggak apa. Nah, kita akan menyambut bulan Muharram. Di sini kita mau bahas tentang Muharram. Di bulan Muharram ada tahun baru Islam yang mana dulu awal mulanya di zaman siapa Pak? Tahun baru Islam itu tercetuskan. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu. Jadi ketika kirim surat Sayyidina Umar kepada gubernur-gubernur itu bulan Syakban gitu aja, nggak ada tahunnya. Maka diusulkan. Jadi singkat cerita akhirnya sahabat kumpul bermusyawarah di mana nih? Ini cerita sahabat ya Pak. Mereka ingin bahwa sesuatu itu Islam itu punya khas sendiri, tidak ikut-ikutan dengan agama lain. Tidak tasabuh dengan agama lain. Man tasaba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Nah, kita harus bentengi anak-anak kita nih. Sekarang Masya Allah dikit-dikit drakor Pak ya. Korea sarang ngeong gitu Pak. Sarang tawon. Lah itu ikut budaya apa? Kalau zaman dulu ya mungkin zamannya Michael Jackson gitu. Zamannya. Nah ini kita mau ikut ke siapa? Nah sahabat dulu sampai tahun aja pengennya punya sendiri Islam ciri khasnya. Akhirnya mereka musyawarah. Bahkan penampilan kan juga Nabi perintahkan cukurlah kumismu dan biarkanlah atau tumbuhkan jenggotmu. Itu ciri khas orang Islam. Supaya apa? Supaya berlainan dengan orang yang tidak Islam atau non Muslim. Karena orang Yahudi itu berkumis dan berjenggot orang Yahudi. Ini kumisnya sampai apa? Lebih dari mulut. Jadi kalau orang Islam itu cukur kumis salah satu yang paling dianjurkan ya, batasnya sampai bibir. Nggak lebih dari bibir. Kalau mau pakai kumis batasnya sampai bibir. Jadi kalau orang Yahudi itu tumbuhkan kumis dan tumbuhkan jenggot, kalau orang Nasrani itu hanya tumbuhkan kumis tidak tumbuhkan jenggot. Tapi kalau Islam cukur kumisnya dan tumbuhkan jenggot. Gak apa-apa Pak dipanggil Mbak gitu Pak ya. Balas lagi Mbak gitu. Gak punya jenggot kan Mbak. Loh ini kan pahala. Kalau Bapak sholat Isya, sholat berjamaah ya ada waktunya, pahalanya cuma di situ aja. Tapi kalau jenggot ini Pak 24 jam mendatangkan pahala. Cuma ditumbuhkan
begini dibawa kemana-mana. Ini pahala 24 jam tanpa kecuali. Ini ringan ya Pak, tapi berat kemalinya jenggot ini. Adalah punya istri yang nggak betah kan kadang-kadang panjang sedikit bang, jenggotnya panjang amat bang. Padahal di sini bergelantungan para bidadari di jenggot. Makanya hati-hati istrinya cemburu sama bidadari Pak ya. Tapi harus niat ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Pak anak-anak muda yang anak-anak band itu sekarang jenggotan panjang-panjang banyak, tapi nggak ikut Nabi, ya nggak dapat pahala sunnah. Nah mereka yang saking ingin hanya Islam saja, mereka akhirnya bermusyawarah kapan kita mulai di tahunnya untuk Islam. Akhirnya sebagian usul dimulai dari tahun kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian usul dimulai dari wafatnya Rasulullah. Sebagian usul dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Akhirnya yang diterima oleh Sayyidina Umar radhiyallahu adalah dimulainya dari zaman hijrahnya Rasulullah. Jadi tahun hijriah ini nggak ada di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi mana ada doa awal tahun akhir tahun, awal tahun barunya belum ada, ya kan? Paham ya? Kalau ada yang mengatakan itu doa dari Nabi, salah berarti. Betul itu. Kenapa? Orang tahun barunya belum ada. Karena tahun barunya Islam itu dimulai dari zaman Sayyidina Umar. Berarti bid'ah Pak ya? Ya kan? Kan bid'ah perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Berarti itu juga bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jadi tahun baru Islam itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Al-Quran bid'ah apa enggak? Mushaf Al-Quran itu bid'ah itu. Mushaf Al-Quran itu dimulai dari zamannya siapa? Sayyidina Utsman, maka disebut Utsmani. Dulu zaman sahabat Pak, coba lihat di Google banyak itu di peninggalan Al-Quran zaman dulu. Boro-boro harokat orang hurufnya aja Masya Allah. Kalau itu yang sampai sekarang insya Allah nggak pada bisa baca. Titiknya nggak ada. Iya, titiknya kemana? Bukan cuma huruf-huruf, susah ya. Akhirnya dipermudah, akhirnya sampai sekarang lah di zaman Sayyidina Utsman diangkat ini sudah mulai ada mushaf. Kalau enggak, Masya Allah, susah kita bacanya. Dan kalau kita punya mushaf itu sebaiknya ya mushaf Utsmani itu yang kita baca sebaiknya. Kenapa? Karena mushaf Utsmani itu yang internasional. Kalau kita nanti naik haji, ada Al-Quran kita baca, bisa. Tapi kalau kebiasaan baca mushaf yang kudus itu, yang Indonesia punya itu ada Pak, cetakan Indonesia. Dia memang untuk mempermudah itu aslinya, supaya mempermudah. Jadi yang panjang betul-betul dikasih alih panjang gitu. Nah, ketika kita biasa baca itu kok ketemu dengan mushaf Utsmani, kadang-kadang kagok. Nah, mushaf Utsmani itu bisa dibaca dengan 7 qiraat. Apalagi yang bilang masalah mazhab juga bid'ah, ya. Mazhabnya apa? Imam Syafi'i kan nggak ada zaman Nabi. Al-Quran sendiri bacanya juga bermazhab. Mazhabnya ikut siapa? Kalau kita kan kebanyakan di sini Imam Hafiz. Kan ada yang lain, imam-imam qiraah lainnya seperti wadduhai walaili idza saji, kan gitu. Kalau ada imam di musola ini, soalnya jemaah ketawa semua jemaah. Nggak pernah dengar soalnya semua, imalah semua. Nggak salah. Ada yang alam taro kaifa ala rabbuka gitu. Bukan alam taro kaifa fa. Jadi bacaan Quran pun bermazhab. Nah, maka di sini kita mau mulai. Yang pertama adalah
wa afdul sholat, dan paling utamanya sholat ba'dal farido, setelah sholat fardu, sholatul lail, yaitu sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah bulan Ramadan paling afdol di hadis ini adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ada yang puasa di akhir tahun, ada yang puasa di awal tahun, ya sama dalilnya dari umum, puasa kapan saja boleh kecuali di hari-hari yang diharamkan. Berapa hari yang diharamkan berpuasa? 5 hari. 2 hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Kemudian 3 hari Tasyrik. Itu yang haram, yang lainnya boleh. Terutama di hari Senin, Kamis, Sunnah. Di sini bulan Muharram. Bulan Muharram itu aslinya tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 Muharram, 1 bulan full itu sunnah puasa. Itu dalil umumnya, ini sahih hadisnya. Imam Muslim. Jadi mau puasa tanggal 1 kayak, mau puasa tanggal 13, apalagi ketemu Yaumul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15. Nah, kemarin bulan kemarin ini Yaumul Bidnya ketemu di Yaumul Tasyrik kemarin. Di hari Tasyrik sebagian, separuh ikut Yaumul Tasyrik, nggak boleh puasa. Jadi umumnya bulan Muharram itu puasa 1 bulan penuh boleh, sunnah maksudnya. Bukan hanya boleh, sunnah. Tetapi ada kekhususan nanti. Di antara 1 bulan ada lagi yang khusus disunahkannya, lebih dikuatkan lagi di sini. Yaitu tanggal 10 Muharram atau sering disebut apa? Asyura. Nah, kita sebutkan hadisnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumil Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya mengenai siyam yaumil Asyura, mengenai puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanatal madiyah. Fadilahnya puasa Asyura itu 1 hari mengampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Rawahul Muslim. Sahih ya. Jadi 1 bulan penuh nanti bulan Muharram puasa itu sunnah. Ada lagi yang lebih khusus, yaitu hari Asyura 10 Muharram. Pahalanya apa? 1 tahun Pak diampuni dosanya. Saya sering sampaikan bahwa kita ini kan ngaku pendosa Pak ya. Ada yang nggak pendosa di sini? Ada nggak? Ada yang suci di sini nggak buat dosa? Kita nggak dosanya, nggak merasa nggak berbuat dosa, itulah dosa kita. Ada dosa pikiran, ada dosa mata, ada dosa telinga. Sering saya sampaikan itu kalau ngaji lewat YouTube, baru mau buka Ustaz Abdul Somad, iklannya Shopee, joget-joget ya. Apakah maksiat itu? Maksiat. Nah ini kita kalau waktu ada hari-hari yang memang Allah sendiri melalui Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini akan diampuni dosanya, ya puasa. Gitu. Ini kadang-kadang ngaku pendosa tapi nggak mau diampuni dosanya. Mau tapi nggak mau berbuat sesuatu yang perbuatan itu menyebabkan dosa kita diampuni. 1 tahun loh Pak. Puasa cuma 1 hari. Kita puasa di Indonesia berapa jam sih? Berapa jam Pak? 16 sampai 18. 12 jam kan? Lebih. Dari jam 5, setengah 5 sampai jam 6. Berapa jam ya? 13 lah ya? Udah lah, 13 jam juga udah dihitung dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Negara-negara lain ada yang 17 jam, ada yang 12 jam, ada yang 20 jam puasa. Malamnya sebentar. Baru terawih sholat subuh. Indonesia mah enak lah kalau masalah puasa. Maka kalau bisa nanti bulan Muharram jangan sampai kita tinggal.
Niat semua Pak ya, insyaallah Pak ya. Saya kemarin Arafah, haji kagak, puasa Arafah juga kagak. Habis itu doa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Emang punya orang dalam. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya memang benar yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amalan kita, tapi siapa? Tapi apa? Rahmat Allah. Kita masuk surga itu lewat rahmat Allah, bukan lewat amal kita. Kenapa? Amal kita ini ada cerita bahwa ada orang yang taat selalu beramal, ketika di akhirat ditanya sama Allah, maka dia mengatakan masukkan saya ke dalam surga ya Allah dengan amal-amal. Oke, kita hitung. Singkat cerita, amalnya dia itu dihitung sama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya mata aja sudah habis. Nikmat Allah yang diberikan ke kita ini yang namanya mata. Terus dibandingkan dengan amal kita, udah habis belum nikmat telinga, nikmat rezeki, nikmat bisa jalan, nikmat punya anak, nikmat punya istri, nikmat berkeluarga. Jadi nikmat matanya ketika ditimbang habis amalannya. Maka kita masuk surga bukan dengan amal tepat, tapi dengan rahmat. Tapi untuk dapat rahmat Allah ya beramal, itu maksudnya. Untuk merayu dapat rahmatnya Allah, merayu Allah itu dengan mengikuti perintah Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beramal jangan merasa itu yang memasukkan kita dalam surga, bukan. Apalagi sholat kita, ya. Sholat kita Allahu Akbar, yang tadi lupa jadi ingat itu kalau udah sholat. Ya nggak pernah ingat, kadang-kadang cerita masih kecil datang Pak. Itu setan batangin kita datang. Kalau kita bilang khusyuk, masya Allah, nggak khusyuk kita. Makanya kalau kita ini hidup di akhir zaman kok nggak sholat berjamaah, wah banyak kalahnya. Tapi kalau berjamaah, satu orang aja jamaah itu imamnya khusyuk, semua dihitung, diterima semua. Imam nggak khusyuk, salah satu makmumnya khusyuk, semua diterima semua. Semua nggak khusyuk, imamnya pikirannya ngalor ngidul, begitu juga makmumnya. Makanya kalau sholat jangan pakai tulisan-tulisan belakangnya pertama Pak ya. Jadi kalau bisa kalau masuk masjid itu yang putih sehingga tidak ganggu. Orang nggak ada tulisannya aja sudah nggak khusyuk, apalagi ada tulisannya tanpa kacau. Semuanya nggak khusyuk, kok rapat-rapat, semua diterima semua. Maka penting sholat itu rapat. Luruskan dan rapatkan. Kalau rapatnya itu bahu dengan bahu, kalau lurusnya itu tumit dengan itu patokannya. Ya, rapatkannya bahu dengan bahu. Kalau luruskan tumit dengan tumit. Paham ya? Jadi nggak perlu diinjek-injek kaki orang. Ya, rapat kalau begini-begini kaki, yang rapat itu bahu, bukan kakinya. Bahu dengan bahu dan nempel sudah rapat ya. Kalau antum rapatkan lagi kaki nanti begitu sujud begini pun. Iya. Kasihan yang ceking yang gede-gede badan kayak saya kan enak ya. Ya yang kurus-kurus kasihan gitu. Ngalah. Iya, akhirnya zolim di dalam sholat kan jadinya. Ini sholat tapi zolim. Kalau bahu dengan bahu udah pas masing-masing. Nah, ini sajadahnya udah pas. Ada sajadah yang di masjid pakai satu-satu itu ya. Dibatasin. Akhirnya disuruh rapat-rapat bahunya nggak mau. Ini jatah saya. Ini sajadah jatah saya. Pak rapat enggak pakai itu pas. Bukan, itu cuma gambar doang. Kalau ini nggak pas. Kadang-kadang salah paham pakai sajadah itu malah jadi nggak rapat Pak. Kalau bahu-bahu sudah rapat, tinggal diluruskan tumit dengan tumitnya. Tumit kaki ini udah luruskan aja belakang, udah lurus. Bukan ujung jarinya, ujung jari entar panjangnya beda-beda ya. Jadi tumitnya, tumit untuk meluruskan, bahu dengan bahu untuk merapatkan. Kok rapat dan lurus, insya Allah semua diterima sama Allah sholatnya. Amin. Rezeki yang kita sedekahkan itu pasti akan balik lagi dan bawa teman-temannya, nggak dia doang, dia bawa teman-temannya. Lebih banyak daripada kita sedekahkan. Karena konsepnya konsep pohon sayur
bahkan merusak dalamnya. Kalau benar. Maka ini kita sambut bulan Muharram, tahun barunya kita rayakan minimal di keluarga kita. Kemudian jangan lupa puasanya dengan amal-amal di bulan Muharram yang kita tingkatkan. Kemudian jangan lupa tasu'a, kalau bisa Asyura juga. Tasu'anya juga, Asyuranya yang paling penting. Nah, kita tingkatkan terus sampai nanti Asyura, kita luangkan rezeki kita untuk keluarga kita, sehingga mudah-mudahan rezeki kita juga dilonggarkan selama satu tahun. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, insyaallah ya. Saya tunggu sampai ketemu nanti tanggal 18 sampai tanggal 30. Silakan kalian hadir. Bisa kita sama-sama sholawat sama-sama di sana. Semoga